ini kalian udah keganggu 2 kali ya nih, berarti perkuliahannya. Minggu lalu karena ada Monef, terus minggu ini karena libur gitu ya. Nah, minggu depan juga nggak tahu nih, saya usahakan untuk tetap bisa datang ke kelas. Tapi minggu depan itu ada SMIK gitu. Cuman kan kita jadwalnya sore ya, jadi saya usahakan untuk nanti mau izin aja gitu dari SMIK untuk bisa ke kalian gitu. Kasihan soalnya kalian terabaikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang minggu lalu, kita masuk ke argumen dan keabsahan argumen. Oke. Di sini masih tentang logika ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas gitu ya di dalam keabsahan argumen ini? Jadi nanti kita akan membahas bagaimana argumen-argumen itu valid atau tidak ya. Um, secara secara logika gitu ya, pembuktiannya secara logika, untuk pembuktian dia valid atau tidaknya secara logika. Nah, jadi kalau di sini ada definisi dari argumen itu sendiri. Argumen dapat didefinisikan sebagai sekumpulan satu atau lebih preposisi yang disebut premis dan satu preposisi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Jadi di dalam argumen kita akan banyak premisnya, akan lebih dari satu premis ya. Ada P1, P2 dan seterusnya. P3 gitu ya, sampai P berapapun bisa ya. Nanti akhirnya ada konklusinya, kesimpulannya, key-nya gitu ya. Nah, cara pengambil kesimpulan ini ada bermacam-macam gitu. Kesimpulan itu adalah sebuah argumen dari suatu preposisi yang ditegaskan berdasarkan preposisi lain dari argumennya. Preposisi lain yang dimaksud di sini adalah premis yang mendasari kesimpulannya. Nah, misalnya ini contohnya ya. Setiap manusia adalah fana, ini premis 1. SBY adalah manusia, premis 2. Dan SBY adalah fana, ini dia kesimpulan. Ya. Nah, di dalam logika kita itu tidak membicarakan argumennya benar atau salah gitu ya. Jadi SBY fana ini benar atau salah ya nggak tahu gitu kan. Jadi dalam dunia nyata kita tidak melibatkan logika ini dalam dunia nyata gitu ya. Jadi kita berbicara di dalam logika matematika gitu. Oke. Nah, untuk membuktikan keabsahan argumen ada beberapa cara. Nah, ini ada cara-caranya ya. Yang pertama dengan tabel kebenaran, aturan pencimpulan, aturan penggantian, bukti bersyarat, bukti tidak langsung, pembuktian tautologi, kemudian aturan bukti bersyarat diperkuat. Ya, kita akan coba beberapa keabsahan pembuktiannya. Jadi nggak akan semua kita pakai gitu ya cara-cara ini gitu. Nah, yang pertama, kita akan membuktikan keabsahan argumen dengan tabel kebenaran, ya. Yang pertama itu kalau tabel kebenaran, caranya gimana sih? Caranya itu adalah gabungkan premis 1 dengan premis 2 menggunakan kata dan. Kemudian gabungkan premis dengan kesimpulan dengan menggunakan implikasi. Apabila hasil implikasi tersebut tautologi, maka hal tersebut atau argumen tersebut sah. Jadi misalnya gini, kita punya premis 1,
kemudian punya premis 2. Misalnya kita punya premis 1, kemudian premis 2, kemudian kita punya konklusi. Nah, caranya untuk dengan tabel kebenaran, kita gabungkan premis 1 pakai dan, premis 2, kemudian kepada konklusinya pakai implikasi. Ini key. Itu. Nah, kalian cari buat tabel kebenaran dari ini. Apakah dia tautologi atau tidak? Kalau hasilnya tautologi, terus semua ya atau B semua. Ini hasilnya B gitu ya. B, B, B. Tergantung nanti banyaknya premis gitu ya. Maka dia dikatakan sah argumennya. Nah, kalau premisnya ada banyak, lakukan hal yang sama tetap. Misalnya ini saya tambah ini, tambah premis 3. Jadi premis 1 dan premis 2 dan premis 3 implikasi ke Q. Ya, sama semuanya. Ya, pakai dan terus untuk kesimpulannya pakai implikasi. Gitu. Carilah dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah premis satunya. Ini premis 1, ini premis 2, yang ini adalah kesimpulannya, Q-nya. Ya, coba kalian kerjakan dulu dengan menggunakan tabel kebenaran, apakah argumen ini sah atau tidak. Coba dulu ya sebelum saya bahas. Halo, gimana? Izin Ibu, saya dapatnya benar semua. Oke, mau coba dituliskan? Bisa nulis nggak? Gitu. Saya nggak bisa nulis, soalnya dari laptop agak susah. Oke, nggak apa-apa. Nanti tunggu yang lain ya. Barangkali ada yang mau coba tulis. Baik Ibu.
Ibu, Yang mau saya coba mau izin boleh ya. tanya, Ibu. Nah, jadi kalau dari bentuk tadi itu kita harus cari sesuai tabel kebenarannya kan P dulu, terus Q, terus sebelahnya itu P dan Q, baru P implikasi Q. Untuk kesimpulannya gitu bukan Bu cara buat nentuinnya. Kan sebentar, dia itu kan tadi P, kemudian P, P maka Ki gitu ya, terus Ki gitu ya. ya. Nah, kalian hubungkan dulu premis satu dengan premis 2. Jadinya P dan P maka Ki. Gini. Ya, premis satu dan premis 2-nya dihubungkan pakai penghubung dan. Lalu hubungkan lagi dengan konklusi. Gini jadinya. Tuh. Bu, udah ketemu jawabannya. Tautologi. Oke, mau coba dikerjakan tabelnya? Boleh, Bu. Sebentar, Bu. Oke, silakan. Terlihat nggak, Bu, tulisannya? Tercatat gitu? Nggak ya? Kelihatan. Oh, iya. Kurang lebih begini, Bu, tabelnya. Oke ya. Eh, lihat di sini. Jadi kalian pertama harus menentukan dulu P dan Q-nya dulu. Ya, benar salahnya seperti ini betul. Kalau ada R, nanti beda lagi susunan benar salahnya ya. Ini kok maju sih? Nah, lalu setelah itu lihat dulu di sini yang di dalam kurung pertama adalah P maka Q. Berarti kita buat dulu P maka Q-nya. Sudah betul ya ini ya. P maka Q dibuat dulu. Lalu setelah itu digabungkan dengan P dengan notasi penggabungannya dan ya. Jadi di sini nih dapat nih hasilnya. Lalu setelah itu kita implikasikan dengan Q. Hasilnya ternyata benar semua ini tautologi. Tautologi, kalau tautologi berarti dia sah. Ya. Ini sudah benar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham tentang ini? Artinya masih aman ya. Masih aman, Ibu. Oke, sip. Kita lanjutkan kalau gitu. Nah, sekarang kita akan, oh ini pakai tabel kebenaran nih ya. Oke. Ini beberapa contoh lain yang kalian bisa pakai untuk menggunakan tabel kebenaran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana
membuat keabsahan argumen, tapi dengan aturan-aturan penyimpulan. Ya. Yang pertama adalah modus ponen, ada juga modus tolen. Ya, ini beberapa yang sering kalian dengar. Ya, jadi ketika ada P, premis satunya P, maka Q, kemudian premis 2-nya P, kemudian kesimpulannya menjadi Q. Ini kesimpulannya. Gitu. Ya. Atau kalau bingung jangan ini deh. Saya tulis premis aja gitu ya. Ini premis 1, premis 2, ini kesimpulan. Nah, kalau modus tolen, dia premis satunya P maka Q, premis 2-nya negasi Q. Maka kesimpulannya negasi P. Ya. Hal-hal ini memang sudah dibuktikan begitu dengan tabel kebenaran bahwa dia benar, ya. Nah, kalian bisa gunakan beberapa aturan penyimpulan ini nantinya untuk dalam argumen gitu. Ada banyak untuk aturan penyimpulannya, ya. Ada modus ponen, modus tollens, kemudian ada yang namanya hilogisme, hipotikal silogisme atau kita sebut silogisme, ya. Nah, ini P maka Q, premis 2 Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Ini disingkatnya HS, ini nanti untuk penyingkatan argumen aja. Nanti kita pakai yang mana? Kita pilih nomor berapa gitu untuk argumen kita. Nah, kemudian ada lagi disjunktif silogisme. Disjunktif silogisme ini ketika P atau Q kemudian negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Berlaku juga untuk yang P atau Q, premis keduanya negasi Q, kesimpulannya adalah P. Gitu, ya. Tidak perlu dihafalkan, tapi ya nanti kita perlu tahu gitu ya, perlu tahu ini untuk apa saja gitu. Jadi nanti kalau bisa kalian ini kan loncat-loncat ya, loncat-loncat dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau bisa kalian tulis dalam satu lembar gitu. Jadi kalian ketika nanti mengerjakan bisa langsung melihat, oh ini pakai yang mana, ini pakai yang mana gitu ya. Nah, kemudian yang kelima ada yang namanya konstruktif dilema. Dia itu P maka Q dan R maka S. Kemudian premis 2-nya P atau R dan kesimpulannya Q atau S. Kemudian yang keenam destruktif dilema. P maka Q dan R maka S. Nah, ini premis keduanya ini beda dengan yang nomor 5 ya. Yang nomor 6 ini premis keduanya negasi Q atau negasi S. Maka kesimpulannya negasi P atau negasi R. Kemudian ada simplifikasi. Ini tuh maksudnya dan ya. Kayak gini ya. P dan Q gitu ya. Yang ini P atau Q gitu. Nah, jadi untuk simplifikasi, P dan Q itu kesimpulannya jadi Q atau P dan Q kesimpulannya jadi P. Tuh. Jadi kita bisa ambil kesimpulan untuk ini semua dengan tanda hubung, awalnya itu dengan tanda hubung dan. Nah, karena kenapa kita bisa ambil kesimpulan ini?
Karena kan kita bicara di sini premis satunya P dan Q. Nah, ini kan dianggap selalu benar ya, karena kalau dalam absahan argumen itu kita akan bicara dalam kategori benar gitu. Jadi ketika benar penghubungnya dan, maka akan selalu di sini benar-benar. Ya, tidak akan ada yang salah P dan Q-nya. Maka kita bisa simplifikasi menjadi Q atau menjadi P. Gitu. Ya. Nah, untuk addition dia awalnya P, kemudian P atau Q. Kesimpulannya P atau Q. Ini kok suka loncat-loncat sih. Nah, untuk penambahan selalu menggunakan atau. Ya. Kenapa atau? Karena di sini kan selalu benar nih. P-nya ini selalu benar. Kalau pakai atau, ini benar. Q-nya mau benar atau salah, nanti kesimpulan dia akan benar. Gitu. Ya, jadi kita tidak melihat Q-nya. Q-nya terserah mau benar atau salah. Kalau pakai penghubung atau, akan selalu benar. Gitu. Ya, untuk yang nomor 9 adalah konjungtif. Ada P, ada Q, maka kita bisa gunakan penghubung dan P dan Q ini. Nah, hal-hal ini dari 1 sampai 9 itu kalian silahkan pergunakan untuk melakukan keabsahan argumen. Bisa juga kalian gunakan ekivalensi. Ya, kalau kalian ingat ada tentang ekivalensi, nah itu juga boleh digunakan dalam pembuktian argumen ini. Itu. Ya, kita lihat contohnya ya. Nah, yang pertama ini E maka negasi F. Kesimpulannya ini. Kita harus menuju ke kesimpulan ini gitu. Gimana sih caranya? Kesimpulan ini pakai tanda atau. Kalian lihat di yang sebelumnya. Yang atau yang mana nih gitu. Kalau ini yang nomor 79 nggak mungkin. Yang 8 bisa nih. Ada satu premis, kemudian di kesimpulannya ada atau dan ada premis lain. Ya. Coba lihat lagi yang lainnya. Oh, kalau yang nomor 5 dan 6 agak rumit ya. Kayaknya bukan pakai itu. Kemudian nomor 3 bukan juga. Nomor 4 juga bukan. 1, 2 juga bukan. Yang paling memungkinkan adalah yang nomor 8. Yaitu addition. Ya. Nah, berarti dia dikatakan sah. Dengan apa? Dengan addition. Nah, kan di addition itu P, kemudian kesimpulannya adalah P atau Q. Gitu. Jadi di sini kita punya P, ini P-nya. Lalu kesimpulannya di sini P, yang ini adalah Q-nya. Gitu. Oke, untuk yang ini kalian perlu banyak berlatih karena kalian harus bisa menyesuaikan dengan berbagai penyimpulan yang tadi, yang 1 sampai 9 itu. Ya, jam terbang ya. Jadi semakin banyak kalian berlatih, semakin cepat juga nantinya. Oh, ini kira-kira pakai yang ini gitu. Oh, ini kira-kira pakai yang ini gitu. Ya. Coba contoh lagi ya. Nah, kalau ini kayaknya lebih familiar nih. Premis satunya ini, premis duanya ini, kesimpulannya N maka Q.
dengan dengan penyimpulan yang mana kita bisa membuat kesimpulannya menjadi N atau Q. Ada yang ngeh nggak? Ada yang langsung ngeh nggak? Nomor 3 ya Ibu. Yang HS, Bu. Yang HS. Iya, betul. Yang silogisme. Betul. Situ. Langsung ya, ada yang langsung terlihat. Ya. Ini P maka Q gitu kalau silogisme ya. Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kayak gitu. Jadi dengan jam terbang, dengan sering kalian berlatih, ketika melihat soal, oh ini pakai yang ini. Gitu, langsung bisa terjawab. Karena nantinya premisnya tidak cuma 1-2, tapi akan banyak. Ya. Contoh lain lagi. Nah, ini dengan HS ya tadi ya. Sah. Nah, sekarang ini premis satunya seperti ini nih. Kemudian premis 2-nya kayak gini. Nah, coba kalian sebelum saya bahas, coba kalian lihat dulu kira-kira pakai yang mana sih gitu. Yang konstruktif dilema ya Ibu. Ini dia pakai konstruktif dilema, ya betul ya. Kalian bisa lihat di situ kan agak-agak ribet gitu ya. Perintahkan ke yang ini, gitu konstruktif dilema atau konstruktif dilema. Oke. Nah, kalau yang ini kita pakai modus ponens ya untuk yang ini. P modus ponens itu kan P maka Q, P kemudian kesimpulannya Q ya. Ini jadi P-nya, yang ini jadi Q-nya, yang ini jadi P. Lalu ini kesimpulannya Q. Oke, sampai sini dulu. Silahkan yang mau bertanya. Ibu, maaf, saya boleh bertanya? Ya, Boleh diulang lagi nggak, Bu, yang contoh sebelumnya itu yang konstruktif dilema. dilema. Oke, kita lihat ya sebentar. Konstruktif dilema itu nih. Konstruktif dilema itu P maka Q dan R maka S gitu. Kemudian P atau R jadinya Q atau S. Nah, sekarang kamu harus bisa memisahkan mana P, mana Q, mana R, mana S-nya. Ya. Yang ini adalah P-nya. Semua satu kesatuan, ya. Yang ini adalah Q-nya. Lalu ini M, lalu ini S-nya. Kemudian ini semua P, dan ini adalah R. So, kok ini MC, ini R maksudnya. Nah, kesimpulannya dia adalah ini Q, yang ini S. Nah, silahkan bandingkan yang kita punya ini dengan konstruktif dilema. Ya. Bu, ini di Q-nya ada negasi L, apakah bukan menjadi negasi Q gitu. Nah, ini tuh sebenarnya tricky ya.
kita pinter-pinter memilih aja ya, tapi dia tidak masalah kok kalau misalnya negasi L ini kita jadikan Ki saja ya. Tapi memang ada beberapa argumen juga nih negasi L itu yang diambil Ki-nya itu hanya L-nya aja. Ini jadi Ki. Berarti negasinya di luar nih, negasi. Jadi negasi Ki gitu. Ya, jadi itu memang pinter-pinter kita aja untuk memilih. Kalau ini karena kebetulan gampang dilihatnya, ya udah kita ambil negasi L ini adalah Ki-nya. Gitu. Oke, yuk, yang masih bingung boleh ditanyakan. Ibu, maaf saya boleh bertanya, Bu. Iya, Eh, Sebenarnya saya agak bingung di masalah sah atau tidaknya gitu loh, Bu. Kan berarti sahnya itu kalau tautologi berarti sah ya, Bu. mm. Terus berarti ada kemungkinan untuk nggak sahnya itu gimana, Bu, maksudnya? Kemungkinan nggak sahnya itu ketika tidak bisa dibuktikan menjadi kesimpulan yang ini. Oh, oh ya, ya, ya. Ya, Berarti jadi kalau, ayo gimana, Bu? jadi kalau misalnya kita otak-atik ternyata udah benar-benar nggak bisa, berarti tidak sah. Boleh diperkuat dengan tabel kebenarannya. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, dia 3. Nih, premis 1, premis 2, premis 3. Kesimpulannya harus kalian mencari ini. Gitu. Bagaimana mencari ini? Dengan mengotak-ngatik premis 1, 2, dan 3 dengan menggunakan aturan-aturan yang ada 9 tadi. Ya. Makanya tadi saya bilang aturan-aturan itu coba tulis dalam satu kertas gitu, satu lembar kertas. Jadi kalian bisa langsung lihat, oh ini kira-kira pakai ini, ya. Oke, kita belajar dulu di sini. Nah, lihat. Tadi kan ada premis 1, premis 2, premis 3, ya. Lalu katanya di sini untuk premis 4 nih. Premis 4 kita gunakan P1 dan P2 dengan conjunction. Nah, kalian hubungkan tuh premis 1 dengan premis 2-nya dengan conjunction. Ya. Conjunction tuh yang mana? Conjunction itu yang P, Q, ini jadi P dan Q. Gitu. Ya, jadi kita ubah P1, P2 disatukan dengan conjunction. Oke. Lalu kita buat premis 3 nih. Premis 3 itu dengan simplifikasi. Simplifikasinya kita ambil yang simplifikasi itu P dan Q. Kita ambil P dan Q, kemudian jadinya P. Nah, kita ambil simplifikasinya yang ini. Kenapa kita ambil yang ini? Kan simplifikasi itu ada 2. Ada Q juga, ya. Nah, boleh yang ini, boleh yang ini gitu, simplifikasi itu. Nah,
sebetulnya ya bebas aja. Kita ambil bebas aja. Hanya dia mengarahkan untuk mendapatkan si kesimpulan ini. Jadi untuk yang P5 ini didapatkan dari P3 yang disimplifikasi. Kita ambillah negasi B atau negasi D-nya. Nah, dari 4 dan 5 kita gunakan dilema DD. Pokoknya yang DD itu apa ya kepanjangannya, lupa saya. Ya. Nah, kalian bisa lihat DD itu apa. Ya, ini nanti bisa sambil dipelajari lagi ya, karena sekarang kan kayak harus bolak-balik gitu ya, agak susah. Gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya juga boleh diulang beberapa kali kalau misalnya kalian tidak langsung ketemu gitu ya ke sini. Boleh diulang P1, P2 conjunction. Nanti di bawahnya lagi misalnya P2 dan P4 gitu. Dan P4 pakai apa gitu. Itu boleh diulang seperti itu. Ya, yang penting nanti dapat ini. Oke, yang mau bertanya silahkan. Tidak sulit sebetulnya, tapi memang butuh latihan aja gitu ya. Butuh beberapa kali latihan. Nah, untuk ini yuk kita coba lihat ya. Nah, di sini kan premisnya itu 1, 2, 3. Premis awal itu hanya 1, 2, 3. Nih, tapi di sini udah kelihatan nih. Oh, kayaknya bakalan pakai yang modus ponen atau modus tolen sih di sini ya. Atau bisa juga pakai silogisme gitu. Atau yang ini nih P1, P2, P3. Sorry, P1, P3. Ini bisa pakai modus ponen. Gitu. Ya, jadi kalian kira-kira dulu. Kalau silogisme bisa nggak ya? Gitu. Oh, ada yang bisa nih kayaknya pakai modus ponen nih nomor P1 sama P3. Ya. Oke, kita coba ya. Nah, tuh. Ternyata betul ya P1 dengan P3 pakai modus ponen. Jadi didapatkan hasilnya adalah F dan negasi G. Ya. Kemudian setelah itu P4 kita gunakan simplifikasi. Lagi-lagi simplifikasinya pakai yang P dan Q, kesimpulannya P. Ya, dipilih aja oleh kalian. Lalu P6 di sini dia menggunakan P5 dengan addition, menambahkan. Menambahkan apa? Lagi-lagi itu terserah kalian, bebas ya. Yang mendukung kalian untuk mencapai kesimpulan ini. Ya. Nah, ada ini kan F atau G. Di P2 juga F atau G. Kita menuju ke H. Makanya di dalam P6 addition-nya itu ditambahkan G agar menjadi seperti P2 F atau G. Nah, F atau G maka H itu kemudian premis 2-nya F atau G maka menjadi H. Dia adalah modus ponen. Ada yang masih bingung boleh tanyain ya. Ibu saya mau tanya, Bu.
yang kalau P1 sama P2 itu dipakein silogisme kan jadinya bisa nggak sih Bu? Jadinya? Nggak bisa kalau dipakein silogisme. Karena Oh kayak iya, kita ada negasinya ya? Oh iya, beda, iya. oh Tandanya iya. juga beda ya. Tuh, atau sama dan. Oke Bu, makasih Bu. Tapi kalau misalkan tandanya sama, bisa aja kita pakai silogisme. Gitu. Jadi Oke, caranya tidak selalu satu cara ini. Bisa bermacam-macam. Ya. baik Bu. Saya mau tanya lagi. Nah, ini juga bisa diaplikasikan dalam bentuk soal cerita gitu ya. Nah, jika aljabar diwajibkan atau geometri diwajibkan, maka semua mahasiswa akan mempelajari matematika. Kita punya AGMT di sini. Ya. Maka untuk kalimat yang pertama, kita bisa tulis jika ya. Aljabar atau geometri. A atau G. Ini premis 1. Maka apa semua siswa mempelajari matematika. Maka semua siswa mempelajari matematika. M. Lalu premis 2 sampai titik ya, bacanya sampai titik. Aljabar diwajibkan dan trigonometri diwajibkan. Berarti A dan T. Ini G ya, geometri. Geometri. Oleh karena itu, nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya, semua mahasiswa akan mempelajari matematika. Kesimpulannya adalah M. Ya. Nah, kalian bisa gunakan yang tadi yang apa? Teknik pengambilan kesimpulan itu ya untuk menyelesaikan ini gitu. Ya, ini juga ada lagi beberapa soal soal apa namanya? Soal cerita ya. Oke. Mana ya tadi yang soal itu? Nah, ini. Ini bisa dihapus sih. Oke, kita mau latihan soal nih tadinya. Bentar. Bisa coret nggak? Bisa kalau coret. Oh, ini nggak bisa dihapus ya? Harus di sini apa? Oke, kita akan coba latihan dengan menggunakan tabel kebenaran dan penyimpulan argumen.
Ini kalian pilih 2 mau nomor berapa? Yang mau dikerjakan nih. Pilih 2 coba. Sendiri sih. Nomor 3 dan 4 aja ya. Ini saya tulis di sini untuk tugas kalian. Yang pertama itu gunakan tabel kebenaran. Kebenaran ya. Untuk yang ini. Yang P maka negasi Q, kesimpulannya negasi P. Kemudian yang B-nya P atau Q, negasi P, kesimpulannya Q. Oke, baik lagi. Nah, kemudian ada lagi yang akan menggunakan nomor 2 gitu ya. Ini gunakan apa tadi namanya? Penyimpulan ya. Aturan penyimpulan. Aturan penyimpulan. Aturan penyimpulan. Oke. Biar kalian latihannya agak banyak. A, ini P, maka Q atau R, kemudian negasi R, ini Q maka S, kesimpulannya P maka S. Yang kedua B-nya negasi P, R maka P, ininya, oh nanti, jangan yang ini dulu. Yang B itu P atau Q, kemudian Q dan R, dan P, simpulannya Q. Oke, terus yang C ini P maka Q, Q maka R, S atau negasi R, negasi S, dan negasi P. Terus yang D atau B maka D, terus negasi C maka D maka E, kemudian A maka C, A maka C, negasi C. Kesimpulannya apa ya ini? Bentar. B maka ini kesimpulannya B maka E. Ya, oke silahkan. Soal ini kalian coba kerjakan. Yang satu menggunakan tabel kebenaran, yang satu menggunakan aturan penyimpulan. Ya, seperti biasa nanti dikumpulkannya di Teams-nya. Ibu-ibu maaf, itu yang nomor D, itu A atau itu kurung dulu ya, Bu? Baru B, maka D, tutup Iya, kurung. betul. Oke, makasih, Ibu.
Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Jadi Ibu, sudah, ya. untuk yang nomor 2A itu tanda kurungnya yang mana, Bu? Yang P, maka Q atau R? Oke, maka sebentar. Oh iya, betul. Yang ini di sini. Ada lagi nggak? Ini gini ya, berarti. Nah, bentar. Ada yang salah nih soalnya. Ini P. Oke, sudah. Oke. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Ini sudah di screenshot. Saya mau stop share. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan saja untuk hari ini. Kalian silahkan lanjutkan dengan mengerjakan tugas yang tadi, ya. Nanti saya buatkan foldernya di dalam Teams-nya dan saya masukkan juga materi yang hari ini, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, boleh WA saya aja, ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya cukupkan saja ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi hadir. Terima kasih, Bu. Oke.